Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sufah Media. Semoga para pemirsa sekalian sehat selalu dan selalu menonton podcast kita. Tema kali ini masih bersama dengan Ustadz Ja'far Al-Jufri, asal Semarang. Nggih, Tat. Iya. Asal Semarang, Mas. Asal Semarang ya, asal Semarang. Tema kali ini bagaimana memaksimalkan waktu dalam menuntut ilmu. Gimana nih? Apa opening yang cocok yang akan disampaikan kepada pemirsa sebelum kita membahas lebih dalam? Oh gitu. Ya. Kok malah nanya aku? Harusnya Ya, kan? kau yang jawab. Harusnya kau yang memulai dengan sebuah pertanyaan, tau Ustaz. Oh iya, seperti itu ya. Lah kan aku kan pengen gimana ini sesuai yang dikarepkan jenengan gitu. Jadi bukan ini kan podcast itu kan pertanyaan. Jadi Ustadz tuh menjawab pertanyaan dari si MC-nya ini. Oh, siap. Kok berfungsi kayak Dedi gitu loh. Dedi komposer ya. Masya Allah. Iya tuh ya. Ini nanti ditit enggak nih? Enggak perlu. Enggak ya? Enggak perlu. Nah, jadi kalau misalnya kita ngelihat di perkembangan zaman sekarang, terutama di kaula muda ya, anak-anak muda, pemuda dan pemudi yang sekarang itu masih ngetren-ngetrennya dengan Instagramer dan TikToker kayak itu bisa maksimal nggak pandangannya jenengan untuk berdakwah, untuk memaksimalkan kayak gimana? Dia bisa maksimal nggak untuk menuntut ilmu kalau misalnya mereka masih tersibukkan dengan TikTok dan Instagram ya. Itu intinya pertanyaannya seperti itu. Betul. Sebelum tak jawab tak balas nanya dulu. Dia tuh ikut menjadi Instagramer atau TikToker itu dalam rangka apa? Dalam rangka dakwah atau dalam rangka ngumbar aurat atau dalam rangka memperbanyak maksiat. Nah ini kan kalau yang bagian ini tidak perlu kita bahas lah. Itu otomatis orang-orang yang banyak menggunakan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia, tidak produktif, tidak manfaat. Nah sekarang PR-nya adalah kita bahas orang-orang yang jadi Instagramer atau TikToker tapi niatnya untuk dakwah. Niatnya untuk dakwah. Ada nggak sih yang kayak gitu? Ya menurut antum Ustaz? Kalau menurut saya ya Allah Astagfirullah. Kalau menurut saya itu ada ya. Tapi cuma dia bandingannya 1:1000 lah ya. Nggak kelihatan. Tapi Jadi tetap ada kelihatan. ya? Tetap ada orang yang waktunya. berusaha itu ada. Insyaallah. Nah, kemudian kembali lagi. Balik ke tema nih kita. Balik ke tema nih. Ini opening biasa. Kemudian sekarang kembali ke tema. Ada ndak kalau misalnya kita ambil tadabbur kisah Qur'ani ini tentang bagaimana seorang sahabat, seorang nabi, seorang rasul bahkan dalam menuntut ilmu itu bagaimana kemaksimalan mereka dalam menuntut ilmu ini. Oh iya, kita lihat di sini sesuai judul bagaimana memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu. Nabiullah Musa alaihissalam kan kita udah sepakat bahwa beliau adalah nabi yang paling alim dari kalangan Bani Israel. Orang paling pintar, orang paling yes lah secara keilmuan di kalangan Bani Israel. Akan tetapi ketika beliau suatu hari terpleset lah kalau bahasanya itu, Nabi Musa ditanya, ada nggak orang yang lebih pintar daripada engkau Musa? Nabi Musa jawab, nggak ada, aku orang yang paling pintar. Nah dari keterplesetan Nabi Musa itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Musa untuk belajar lagi kepada Nabi Khidir. Dan Nabi Musa alaihissalam walaupun adalah orang yang paling alim, tapi beliau menggunakan waktu yang beliau miliki untuk belajar dan mengajarkan ilmu. Jadi ketika datang perintah itu, tanpa ragu-ragu lagi beliau menginvestasikan seluruh waktunya untuk melakukan perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan 1, 2, 3 ilmu. Nah jadi kunci yang pertama dari seorang yang bisa memaksimalkan waktunya untuk menuntut ilmu itu adalah mentalitas dia. Dia butuh ilmu apa enggak? Bagaimana dia menanamkan dalam diri satu motivasi, satu semangat
tentang betapa manfaatnya ilmu itu bagi dirinya sendiri. Kalau kita di buku Quantum Teaching itulah kita diajarkan bagaimana ambag apa manfaatnya bagiku. Pernah baca apa belum? Iya. Iya, Pak, belum? Pernah. Itu pelajaran kelas. Itu kan pelajaran kelas di DS itu kelas di DS. Pas Aku paham. Pas antum kelas 2 apa kelas Iya, kelas 3 2 lah. atau Nah, kelas itu 3, ya. harus ditanamkan apa manfaatnya bagiku. Lah kalau orang tidak merasa ilmu itu bermanfaat, gimana mungkin dia akan menginvestasikan waktu untuk menuntut ilmu? Kalau dia tidak merasakan manfaatnya ilmu, tidak tahu betapa pentingnya ilmu, buat apa dia memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu? Jadi PR-nya yang pertama itu satu itu, kita harus mengetahui dulu apa manfaatnya ilmu buat kita. Antum tahu belum manfaatnya? Kalau saya karena saya itu belum tahu saya itu berarti antum BBN Barisan Bangun Negeri itu kan berarti antum Ustadz BBN bukan? bukan. Nah, jadi itu tuh berarti kita seperti apa ya? Harus mengetahui keutamaan dalam menuntut ilmu sehingga kita tuh bisa maksimal. Keutamaan menuntut ilmu apa keutamaan ilmu? Keutamaan menuntut ilmu. Oh iya sih. Keutamaan menuntut ilmu ya. Keutamaan menuntut ilmu nih. Temanya seperti itu. Wah, aku dibikin ragu nih. Keutamaan menuntut ilmu. Jadi dengan kita mengetahui keutamaan menuntut ilmu ya. Itu kalau misalnya kita ngelihat dari sahabat-sahabat itu ada yang sampai dia itu harus melalui perjalanan jauh untuk menuntut ilmu, harus rela menjual harta bendanya untuk menuntut ilmu. Itu seperti apa, Ustaz? Ya, ini yang kita dapatkan dari kisahnya Nabi Musa. Jadi saya tidak bakal keluar track ya, walaupun kau tadi mancing-mancing gimana sahabat, aku tidak akan keluar. Aku akan tetap pada track ini bahwa ini adalah kisah Nabi Musa dalam menuntut ilmu. Tapi ala kulli hal betul yang apa antum tanyakan tadi. Sebelum kita menjadi orang yang sangat ambisius dalam mencari ilmu, menginvestasikan waktu dalam menuntut ilmu dan memaksimalkan waktu yang kita miliki untuk menuntut ilmu, yang pertama kita harus tahu tentang dua keutamaan. Satu keutamaan ilmu, yang kedua keutamaan perjalanan menuntut ilmu. Nah, ini nanti yang akan didapati oleh para pemirsa Sufah sekalian di dalam kitab ini. Yang pertama keutamaan ilmu dulu nih. Keutamaan ilmu dulu. Apa keutamaan ilmu dalam surat Al-Kahfi yang diterangkan oleh Nabi Musa dalam bentuk dialognya pada Nabi Khidir? Jadi ketika itu Nabi Musa kan datangi Nabi Khidir. Nabi Musa datangi Nabi Khidir. Nabi Musa bilang sama Nabi Khidir, hal attabi'uka, bolehkah aku mengikutimu, menjadi pengikutmu, berkhidmat padamu? Tujuannya apa? Ala antu alimani mimma ulim tarusda, supaya engkau dapat mengajarkan kepadaku sebagian ilmu yang Allah ajarkan padamu, sehingga ilmu itu menjadi petunjuk, supaya ilmu itu menjadi petunjuk dalam hidup. Jadi ilmu itu salah satu keutamaan terpentingnya, fungsi ilmu itu sendiri adalah menjadi petunjuk dalam kehidupan seseorang. Jadi ada orang belajar kok ilmunya tidak bisa menjadi petunjuk jalannya. Ini ada yang salah dengan ilmunya, ada yang salah dengan niatnya. Tapi kalau orang itu belajar niatnya ikhlas lillahi ta'ala, dia menempuh proses yang semestinya bagaimana dia menuntut ilmu, maka ilmu yang dia punya itu akan berfungsi menjadi petunjuk jalan dalam hidup dia. Dia akan selalu tercerahkan dengan ilmunya, selalu dapat maklumat-maklumat baru. Dia selalu mendapatkan pencerahan. Setiap ada persimpangan jalan dalam hidupnya, dia selalu dalam persimpangan jalan dalam hidupnya, dia selalu mendapatkan tambahan ilmu, atau dia tidak ragu-ragu dalam memilih jalan A atau B. Itu fungsi ilmu. Ilmu itu akan menjadi petunjuk dalam hidup. Ini keutamaannya ilmu. Ente merasa ilmu-ilmu yang ente punya itu menjadi petunjuk jalan enggak? Ya. Atau itu lebih sering bingung? Ya, saya karena orang yang baru belajar ya, masih butuh bimbingan. Walaupun ada ilmu-ilmu yang itu memberi saya petunjuk, tapi kan ada juga yang membuat bimbang karena emang ini aku belum
belum sampai ke situ ilmunya. Jadi perlu banyak bimbingan dan perlu banyak teguran. Padahal antum nih Ustadz itu kan udah mondok lama gitu ya. Antum kan SMP 4 tahun mondok ya kan. SMA 3 tahun mondok. Ah, ini sekarang anak nanya nih. Apakah dari sekian lama antum belajar di pondok, ilmu yang antum pelajari lebih banyak yang menjadi petunjuk atau enggak? Lebih banyak yang menjadi petunjuk. Betul. Banyak di luar sana orang yang belum tahu tata cara sholat yang benar. Antum lebih tahu. Iya. Padahal orang ketika punya masalah kan larinya ke sholat. Gimana mungkin orang lari ke sholat tapi dia belum tahu caranya sholat dan seterusnya. Tapi kan memang ilmu apapun yang kita miliki, sekecil apapun ilmu yang kita miliki, kalau ilmu itu adalah ilmu yang benar, kita niatnya benar, ilmu itu akan jadi petunjuk Ustaz, gitu loh. Siap. Nah, jadi itu salah satu keutamaan ilmu ya. Keutamaan ilmu. Jadi, yang kedua, keutamaan menuntut ilmu. Ini ada satu perkataan dialog antara Nabi Musa dengan Allah. Ketika itu Nabi Musa tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Siapa hambamu yang paling pintar ya Allah? Siapa hambamu yang paling alim?" Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala adalah hambaku yang senantiasa mempelajari ilmu dari orang lain. Dia mencari orang lain untuk mendapatkan tambahan ilmu, yang mana dari ilmunya itu dia bisa mendatangkan maslahat dalam hidupnya dan menghindarkan madarat dari dalam kehidupannya. Itu salah satu keutamaan orang yang senantiasa menuntut ilmu. Dia diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya yang paling pintar, yang paling alim. Di antara sekian banyak hamba Allah, hamba yang paling pintar, hamba yang paling alim menurut Allah adalah hamba yang terus-menerus menambah ilmunya tidak berhenti. Itu apa tidak mulia di sisi Allah, dapat posisi yang kayak gitu strategisnya gitu loh, sangat gitu loh. Sangat mulia sekali. Kayak gitu. Nah, ini kan yang kemudian memotivasi kaum muslimin seharusnya untuk bisa lebih semangat lagi menuntut ilmu. Kita bukan cuma sekedar menyemangati mereka, akan tetapi kita juga harus sebagai para antum ustaz, dai, calon ustaz besar pakai peci BPN, semoga nanti antum ke depan jadi BPN juga. Ini antum juga harus amin, menunjukkan semangat menurut ilmu dalam diri antum yang antum pelajari dari kisahnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa alaihi salam semangatnya luar biasa, udah tua, perjalanan segitu panjang, kata beliau setahun jalan kaki hanya untuk mendapatkan tambahan ilmu. Ya, kalau misalnya kita melihat anak-anak muda yang dia itu masih fit aja, dia diajak untuk menuntut ilmu aja malas-malasan, maju mundur. Padahal majelisnya enggak jauh. Ya, itu permasalahan anak muda sih ya Allah. Aku tak merasa tersungging ini. Anu tersungging ya. Tersungging. Allahu Akbar. Jadwal udah jelas, diingatkan, ya Allah, masih tetap saja kita ini anak-anak muda bagaimana. Nah, itulah artinya ini pada pertemuan kali ini sesuai dengan judul bagaimana kita memaksimalkan waktu untuk menuntut ilmu. Nah, maka jawaban dari saya, tip yang nomor 1 adalah kita terlebih dahulu mengetahui keutamaan ilmu dan keutamaan menuntut ilmu. Lah, nanti kedepannya kita akan belajar banyak hal lagi tentang bagaimana memaksimalisasi waktu supaya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, bagaimana kita bisa mengefisienkan umur kita ini dalam loh ya betul, artinya waktu yang kita miliki sedikit. Kan banyak orang yang kayak ini, tak kasih contoh ya, ada orang kuliah selesai S1, sudah kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Arab, kursus marketing, kursus elektronika, macam-macam kursus setengah 1 semester, 1 tahun gonta-ganti, walhasil terakhir dia cuma jualan kacang. Nah, itu kan dia buang-buang umur untuk mempelajari sesuatu yang ujung-ujungnya nggak dia gunakan. Nah, ini dalam urusan dunia. Dalam urusan akhirat pun juga kayak gitu. Banyak orang yang ikut majelis kesana kemari, majelis tematik dan lain sebagainya, tanpa dia mempelajari ilmu yang dasar. Sehingga apa? Dia membuang waktu yang banyak, hasilnya dia tidak paham apa-apa, sulit memahami. Karena Islam itu mengajarkan kita pelajari ya, ada stepnya dan seterusnya. Ini mungkin kita bahas di lain waktu, Ustaz. Nah,
yang sekarang ini titik tekannya adalah bagaimana supaya waktu kita maksimal dalam belajar, terlebih dahulu kita menyadari, memahami betapa pentingnya ilmu dan pentingnya perjalanan dalam menuntut ilmu. Gitu Ustaz. Anda punya pertanyaan lain enggak Ustaz? Aku punya pertanyaan. Apa itu? Jadi tentang keutamaan ilmu dan menuntut ilmu ini ya. Tapi kan kadang banyak orang yang dia itu berusaha untuk bisa memaksimalkan, tapi dia itu tidak tahu arahnya kayak mana gitu. Nah itu dia, itu kan problem. Problem. Ini harus kita jawab sekarang apa pertemuan berikutnya nih Ustaz? Kayaknya kita tuh terbatas waktu loh Ustaz. Ya adalah, masih ada waktu. Baru berapa? Baru 16 menit ini. Oh baru 15 menit. Gimana? Jadi orang yang sudah tahu keutamaan ilmu, tahu keutamaan menuntut ilmu, tapi tidak tahu cara menuntut ilmu seperti yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para salafus soleh. Walhasil ya tadi dia kayaknya semangat, tapi waktu yang dihabiskan, uang yang dikorbankan untuk menuntut ilmu hasilnya tidak maksimal. Ya itulah kayak orang belajar di kampus tapi tidak paham metodologi. Udah nulis skripsi sampai panjang, lembur-lembur, bubar semuanya karena nggak ngerti metodenya. Nah dalam menuntut ilmu itu juga seperti itu Ustaz. Ada contoh misalkan begini ya, ini kalau kita belajar kitab taklim mutaklim, masalah niat yang ikhlas itu merupakan salah satu cara untuk memaksimalkan, mengefektif dan efisienkan waktu kita dalam menuntut ilmu. Karena ada orang yang ketika menuntut ilmu dia punya niat selain Allah, maka ketika dia tidak mendapatkan, akhirnya dia akan buang-buang waktu dalam menuntut ilmu dan tidak mendapatkan hasil yang dia inginkan. Dan Misalnya kayak gitu, atau gara-gara niat duniawi yang dia niatkan terus dia tidak dapat, akhirnya berhenti, males, ngambek dan tidak mau nuntut ilmu lagi. Termasuk cara memaksimalkan ilmu itu kita memilih guru yang paling alim, yang paling alhamdulillah ya dikumulkan. Ya rahmatullah. Jadi memilih guru yang paling alim, yang paling waro, yang paling tua, sehingga kita sama-sama belajar waktu 1 jam mendapatkan ilmu yang jauh lebih banyak. Nah, ini kan gara-gara antum ngomongnya sama jadi nggak terlalu banyak ilmu yang didapatkan. Coba antum majelisnya ini sama ustadz yang jauh lebih alim, lebih tua, lebih warok, seperti Ustadz Farid misalkan, Ustadz Ahmad Farid Uqbah, antum akan dapat banyak hal. Alhamdulillah. Aduh, ya rahmatullah. Terus kemudian salah satunya juga memilih teman yang baik. Itu membuat kita lebih efektif dan efisien dalam menuntut ilmu. Teman yang rajin, yang semangat, yang gampang paham, lingkungan yang baik itu menyebabkan kita bisa mendapatkan ilmu secara lebih maksimal, Ustaz. Jadi kalau kita sekamar sama orang males, orang yang rotok ngah-ngoh sedikit gitu, antum tuh nanti akan terpola dengan teman antum, karena almar'u ala dini khalilihi, kan seorang itu tergantung kepada siapa dia berteman, kan kayak gitu. Bagaimana cara memilih waktu sehingga lebih efisien, karena setiap orang itu kan punya jam biologisnya masing-masing. Ada orang yang ba'da subuh tuh otaknya buka, ada yang ba'da subuh ngantuan. Ada yang jam biologisnya dia itu siang, ada yang jam biologisnya sore. Maka pelajaran-pelajaran yang paling berat dia pelajari di jam-jam biologisnya itu. Misalkan antum pas pondok ya kan, ini ujian nih, paling sulit pelajaran ini. Misalkan pelajaran apa? Sirah, karena antum harus menghafalkan nama, tanggal dan lain sebagainya. Itu antum letakkan di jam biologis, jam di mana otak antum paling terbuka. Walaupun jam biologis ini bisa dilatih, kalau sering dipakai waktunya bisa semakin panjang. Jadi ketika antum jam biologis malah mainan, terus di jam yang tidak biologis antum malah belajar, itu akhirnya berantakan. Saya berusaha kalau punya tugas-tugas pekerjaan-pekerjaan yang berat tuh tak selesaikan di jam biologis, sehingga ketika itu kita lagi powerful ya kan. Jadi pekerjaan berat jadi terasa ringan, dan pekerjaan-pekerjaan yang sepele taruh aja di jam-jam biasa. Terus termasuk mempelajari ilmu itu kan apa dulu, yang usul dulu baru yang furu, yang dasar dulu baru yang cabang-cabangnya. Kalau orang belajar yang furu, habis waktu banyak, ujung-ujungnya dia tidak paham karena tidak ngerti dasarnya apa.
Padahal menurut kaidah para ulama kita, faman harramal usul harramal usul. Siapa yang tidak paham usul, dia tidak akan sampai mana-mana. Dah cuma mubeng-mubeng toh. Ibarat orang tidak paham usul tuh kayak apa ya? Kayak orang naik taksi tapi tidak tahu tujuannya. Udah muter-muter toh, argumenternya udah banyak. Uang dah dikeluarin semua, dia turun nggak sampai mana-mana. Ya kurang lebih ilustrasinya kayak gitulah. Nah, itu orang yang tidak paham usul. Padahal paling tidak ada 6 ilmu usul yang wajib kita pelajari. Usul bahasa, usul tafsir, usul hadis, usul fikih, usul sirah, usul akidah. Nah ini hal-hal yang semacam ini nih kita pahami dulu, baru kita belajar yang lain. Kayak gitu Ustaz. Itu membuat lebih efisien. Siap. Dibikin jadwal, target. Hari ini saya mau baca berapa halaman, bulan ini saya mau baca berapa buku, target bulan ini saya mau nambah ilmu dari Ustadz Fulan, ilmu apa. Ketika terjadwal, ketika kita punya manajemennya, insya Allah segala macam akan yang berkaitan tentang maksimalisasi waktu dalam menuntut ilmu itu akan berhasil gitu loh Ustadz. Siap. Oke Ustadz, Jadi cukup nih. loh ya. Terus antum mau nanya lagi apa enggak? Aku masih mau nanya. Oh siap, air foto. Masih ada waktu kan? Oh, masih ada. Malam masih panjang kan? Jadi kan tadi kan sempat dibahas nih tentang jam biologis dia dalam apa ya, berpikir ya, dia dalam berpikir. Tapi kan kadang orang-orang ini masalahnya dia itu emang dari kecil dia itu emang apa ya, didikannya kurang lah, didikannya kurang. Kemudian dia itu akhirnya dia itu besar, dia udah umurnya udah dewasa lah ya, udah dewasa tapi pikirannya masih kecil gitu. Nah, karena kan mungkin diantara masalahnya dia tuh nggak tahu jam biologisnya dia itu seperti apa. Aslinya kajian-kajian itu udah ada gitu. Jadi untuk sarana-sarana untuk menuntut ilmu itu ada, tapi karena dia itu nggak tahu jam biologisnya, waktu dia itu harus menuntut ilmu, dia itu harus menambah ilmunya, dia tuh nggak tahu, itu kan jadi masalah ya. Jadi dia nggak bisa maksimalisasi waktu. Maksimal. Tak jawab, tak kasih quote nih Ustaz. Quotes-nya nih, siap. Terlahir bodoh, dibesarkan dalam kondisi bodoh itu bukan salahmu. Tapi kau mati dalam kondisi bodoh itu salahmu sendiri. Jadi terlahir bodoh dan besar dalam kondisi bodoh itu bukan salah kita. Bukan salah kita, karena yang didik kita kan orang tua. Walaupun kita juga nggak perlu nyalahin mereka ya, karena mungkin keterbatasan mereka kayak gitu. Tapi kita mati, poinnya adalah ketika kita mati dalam kondisi bodoh itu salah kita, karena kan kita orangnya akil, kita punya akal. Orang yang sudah balik sudah seharusnya dia tahu cara memaksimalkan akalnya Ustadz, kayak gitu loh. Jadi ketika dia istilahnya sudah tua umurnya, baliklah 15 tahun ke atas. Di situ harusnya dia nek bahasane wong Jawa ki ndolor. Bisa itu mikir sendiri. Dah bisa diajak berpikir. Wis dewasa lah ndolor ki. Nah, dia harus mencari tahu bagaimana dia itu siapa, bakat, minat, kecenderungan ilmunya apa, ilmu dasar yang wajib dia ketahui apa, mencari sarana prasarana sebanyak mungkin supaya dia bisa menambah ilmu, mencari guru yang baik untuk supaya dia bisa menambah ilmu. Lah ini penting. Kayak gini, ini tidak bisa diserahkan ke orang lain, harus diri kita yang paling tahu. Ketika kita sudah balik loh. Diri kita yang paling tahu. Nah, jam biologis itu sebenarnya bisa. Ini kan ilmu yang bisa dipelajari lah. Kau googling aja bisa kan. Nah, apa itu jam biologis? Adalah waktu di mana otak kita atau fisik kita dalam kondisi puncak performanya. Di mana ketika kita menyelesaikan pelajaran, urusan yang berat itu di jam-jam tersebut. Ada cara nyarinya Ustaz. Misalkan contoh nih, kita pakai Al-Qur'an ya. Satu halaman Al-Qur'an nih, antum hafalkan ba'da subuh baca 10 kali, duha 10 kali, ba'da zuhur 10 kali, ba'da asar 10 kali, ba'da isya 10 kali, ba'da maghrib 10 kali, malam sebelum bangun tidur 10 kali. Nanti ada satu waktu di mana antum ngapal di jam itu tuh sangat nyaman, sangat gampang, sangat cepat. Nah, berarti kemungkinan waktu yang seperti itu tuh jam biologis antum. Nah, ketika sudah ketemu, kita berusaha ya, walaupun dunia tidak bisa kita setting sesuai jam biologis kita ya. Misalkan majelis taklim, misalnya di Satnit MU sudah ada malam minggu. Ya ini ya kita harus ngikuti itu. Tapi yang
belajar itu kan bukan cuma kita menghadiri majelis, kita membaca buku sendiri dalam rangka mutolaah sebelum belajar, itu juga menuntut ilmu. Kita meringkas pelajaran yang sudah didapatkan, itu juga menuntut ilmu. Kita memurojaah lagi apa yang kita pelajari dari ustadz, itu kan menuntut ilmu, bagian dari kita proses belajar. Nah, bagaimana pekerjaan-pekerjaan berat itu kita letakkan di jam-jam yang kita kuat gitu loh, Ustaz. Jangan sampai antum misalkan kuatnya jam biologisnya Pak Dasar nih, nah, antum Pak Dasar malah peliter pergi kemana misalkan kayak gitu, antum habiskan jam biologis antum untuk hal yang tidak bermanfaat. Begitu nanti jam 9 antum udah ngantuk, antum baru buka buku buat persiapan pelajaran atau ujian besok. Wah, itulah dia orang yang keliru. Akhirnya apa? Dia kayak menteleng baca buku berjam-jam, tapi dia tidak paham karena ketika itu otaknya tidak dalam kondisi ready. Walaupun bisa dipaksa ya, tapi kan alangkah baiknya ketika kita mengenali diri kita sendiri. Halakamru'un lam ya'rif qadra nafsi, kan. Celakalah seorang yang tidak mengerti potensi dirinya, termasuk bisa mengenali jam-jam biologisnya. Itu termasuk mengenali diri gitu loh, Ustaz. Sudah oke? Siap. Sudah oke belum? Oke. Ini gitu. Alhamdulillah, masyaallah. Ya, ini mungkin karena waktunya terbatas ya, Ustaz. Kita cukupkan dulu, kita sambung di pertemuan berikutnya, monggo, Ustaz. Siap. Sekian para hadirin sekalian, para pemirsa. Podcast kali ini, ya, tema kali ini tentang keutamaan bagaimana memaksimalkan waktu dalam menuntut ilmu. Di antaranya kita tuh harus mengerti bagaimana keutamaan menuntut ilmu dan keutamaan ilmu itu sendiri. Nah, yang pertama tadi keutamaan ilmu itu, jadi kita tuh bisa mengetahui arah hidup dan kita bisa mengerti bagaimana solusi ketika kita mendapatkan permasalahan dalam hidup. Kemudian ketika keutamaan dalam menuntut ilmu tadi, keutamaan dalam menuntut Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala menganggap orang yang senantiasa ilmu adalah orang yang paling alim. Jadi untuk keutamaan dalam menuntut ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang-orang yang dia sangat giat dan semangat dalam menuntut ilmu. Nah, mungkin dua poin yang sangat penting. Tapi bagi saya poin tentang biologis dan squat-squatnya itu sangat penting bagi saya. Jadi itu tambahan ilmu yang dipaksakan. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.